YouTube channel Rocky Gui Ministry. Sebuah film Korea yang sedang booming. Film yang apik, epic, yang wonderful dan beautiful. Squid Game. Nah, film ini adalah salah satu drama Korea terbaru yang rilis dan tayang di Netflix mulai 17 September 2021 yang lalu. Squid Game menceritakan 456 orang putus asa yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengikuti serangkaian permainan demi meraih hadiah coba tebak 45,6 miliar won atau setara dengan 555 miliar rupiah. Wow. It's wonderful, luar biasa besar hadiah yang akan mereka peroleh. Nah, 456 peserta harus melewati berbagai macam rintangan dalam permainan yang sebenarnya mereka sudah pernah mainkan saat masa kecil mereka. 3 poin penting yang menjadi pembelajaran berarti bagi setiap kita sesuai dengan film Squid Game. Follower, film ini menggiring penonton untuk melihat karakter demi karakter dari setiap aktor yang ikut bermain dalam film ini. Apakah mereka lebih mengutamakan uang atau justru nyawa mereka? Dan rata-rata ada yang lebih menyayangi nyawa mereka daripada uang mereka. Sehingga mereka ingin mundur dari permainan sesuai dengan data hasil polling pemungutan suara terbanyak. Banyak yang memilih untuk mundur karena mereka lebih mencintai nyawa mereka. Mereka takut ikut bermain. Maka games belum dapat dimainkan. Namun singkatnya follower, permainan dimulai karena banyak juga yang mendaftar lagi untuk ikut bermain. Tujuan mereka adalah dengan ikut bermain, mereka dapat menang. Dan setelah mereka menang, mereka akan memperoleh uang yang luar biasa banyaknya, 45,6 miliar won atau setara dengan yang tadi saya sudah katakan 555 miliar rupiah. Tujuannya untuk mereka bisa membayar hutang mereka yang begitu banyak, serta tujuan yang lain adalah mereka ingin membahagiakan keluarga mereka dengan uang yang begitu banyak karena keadaan keluarga mereka yang begitu susah secara ekonomi. Tapi kalau kalah, nyawa yang menjadi taruhan mereka. Ingat Markus 8 ayat 36 berbunyi, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Follower perlu tahu ending dari semuanya, dari 456 peserta hanya boleh 1 peserta yang berhak menang. Walau akhirnya yang hidup adalah peserta, kalau kita lihat ya, nomor 1 dan nomor 456. Nah follower, mari kita renungkan, bukankah nyawa lebih penting dari uang? Jika tidak ada uang, kita bisa cari lagi kalau kita masih punya nyawa. Tapi jika kita tidak punya nyawa, kita tidak akan mungkin bisa mencari uang karena kita sudah kehilangan nyawa kita. Kita sudah mati. Squid Game adalah film yang bergenre action, adventure, suspense, dan drama serta ada bumbu thrillernya. Permainan 1 hingga 6 berbicara tentang metode permainan yang ritmenya bermain. Ada yang perseorangan, ada juga yang kerja sama tim. Nah follower, bukan saja yang lebih kuat yang pasti selalu menang, tetapi yang lebih cerdik juga pasti bisa menang. Maka follower, segala akal, segala cara setiap peserta lakukan demi uang, demi menjadi the winner. Kata kuncinya menang atau mati. Karena kalah, menang, mereka akan memperoleh hadiah uang yang begitu banyak. Mereka bawa untuk diri mereka dan untuk keluarga mereka. Nah follower, karakter pemain yang bervariasi ada di dalam film ini. Ada yang sombong, cerdik, polos, ada yang tulus, ada yang penakut, ada yang setia, ada yang egois, ada yang superior, ada yang penolong, ada yang cerewet, ada yang depresi, stres, ada yang dedikasi banget, ada yang suka mencemooh, ada juga yang pembohong.
Bahkan ada peserta yang super religius. Saat lomba doa Bapa Kami, men. Bahkan mereka sebelum ada peserta yang memilih angka 1 hingga 16, dia memilih angka 6. Karena bagi dia Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Itu angka hoki menurut dia dalam film ini. Follower, saya yakin tentu tidak ada orang yang ingin kalah, right? Saya dan Anda ingin menang. Semua orang ingin menang. Karena natur manusia itu sebenarnya, sesungguhnya natur kita itu egois setelah jatuh dalam dosa. Kita ingin yang paling terdepan, yang paling utama, menjadi center dari segalanya. Namun sebenarnya hidup ini mengajarkan kepada setiap kita mengalah hingga tidak ada yang mengalahkanmu, merunduk hingga tidak ada yang dapat menundukkanmu. Dalam perjalanan hidup sesungguhnya kalah itu sebuah jalan untuk menuju kepada sebuah kemenangan. Dengan pernah kalah, kita harus belajar melihat sisi mana yang perlu dievaluasi, sisi mana yang perlu dikoreksi. Kita bisa menang karena pernah merasa apa artinya kalah. Kita mungkin kalah agar itu memacu kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Follower, ingat, Yesus tersalib. Dan pada saat Yesus tersalib, dunia mentertawakan Yesus. Dunia mentertawakan dia. Seolah ia kalah, tetapi sesungguhnya ia menang karena ia taat hingga mati, bahkan mati di kayu salib demi menebus kita orang-orang yang berdosa. Dan follower, kita perlu tahu kalau Yesus sudah lakukan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh hidup yang kekal. Maka kalau Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi setiap kita, aplikasinya dari tugas kita adalah sacrifice, berkorban. Ayatnya di mana? 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita. Ini berbicara tentang sacrifice, berkorban. Kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jika Anda melihat film ini, Anda akan menyadari apa yang sebenarnya dieksplorasi oleh cerita dalam drama Squid Game ini. Bagaimana orang menyerahkan kemanusiaan mereka untuk keserakahan mereka. Kawan bisa jadi lawan demi uang dan nyawa, yaitu mereka bisa tetap hidup, tetap survive untuk hidup. Lawan bisa menjadi kawan, namun motifnya salah, yaitu demi mendapatkan keuntungan bagi dirinya. Film ini bagi saya unbelievable but unpredictable. Luar biasa tapi tidak bisa ditebak, karena api luar biasa film ini. Di permainan game keempat, ada seorang sahabat yang rela kalah demi menyelamatkan nyawa dan masa depan dari sahabatnya. Ini wonderful. Dan di permainan game yang sama juga, ada seorang yang demi keserakahannya, ia rela menipu temannya hingga temannya dieksekusi mati. Dia menaruh batu di dalam kantong dan temannya akhirnya mati. Di sini kita sulit membedakan lawan atau kawan bukan. Lalu di mana kita harus mendapatkan dan mencari kawan yang sejati? Kawan yang sejati adalah Yesus. Mengapa saya katakan Yesus? Karena hanya Yesus yang rela memberikan nyawanya bagi saya dan saudara, bagi kita semua orang-orang yang berdosa.
Yohanes 15 ayat 13 berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yesus memberikan nyawanya bagi kita yang adalah sahabat-sahabat. Dia memberikan secara total, cuma-cuma, tanpa pamrih, tanpa imbalan, tanpa syarat, dan memiliki tujuan agar kita selamat dan tidak dihukum. Di sini kita melihat memperoleh teman yang sejati hanya di dalam Kristus. Karena saya akui ini tidak mudah dalam melihat lawan atau kawan. Terkadang kita bisa melihat baik di luar belum tentu baik di dalam hati. So ingin mengajarkan kita harus punya hikmat dalam bergaul dan berteman. Karena Amsal pasal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Follower, kesimpulan dari perenungan kita pada hari ini adalah uang atau nyawa, menang atau kalah, kawan atau lawan. Silakan follower yang memilih dan menentukan. Amin. Follower, we are very thank you karena Anda sudah mendukung pelayanan channel Rocky Gui Ministry. Kami mohon dukung terus dalam doa, share video ini, like, komen, dan subscribe channel ini. Kiranya dengan pelayanan yang dilakukan melalui video-video, khotbah, pujian, dan doa akan memberkati Anda semua. See you on the next video and shalom.